Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit teori mengenai pasar valuta asing. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Solfisri Lestari. Nama saya Clara Monica. Dan nama saya Nadia Munifa Nasution. Nama saya Sujeni. Nama saya Padeli Padasution. Nama saya Sylvia Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori valuta asing. Yang pertama itu pengertian valuta asing. Valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi, keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar valuta asing. Tentu saja pasar valuta asing memiliki banyak fungsi, diantaranya yang pertama yaitu transfer daya beli. Fungsi pertama dari pasar valuta asing adalah sebagai transfer daya beli dari negara yang berbeda-beda dan menggunakan mata uang berbeda pula. Dan yang kedua yaitu penyedia kredit. Valuta asing memberikan kemudahan untuk melakukan perjanjian atau kontrak jual beli menggunakan sistem kredit. Yang ketiga, memperlancar perdagangan internasional. Sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui secara internasional, valuta asing dapat digunakan untuk melakukan transaksi internasional sehingga akan memudahkan proses perdagangan. Selanjutnya, mengurangi risiko falas. Fungsi terakhir dari pasar valuta asing adalah dapat mengurangi risiko falas karena keberadaannya memungkinkan untuk menghambat kemungkinan perubahan harga atau hedging. Selanjutnya ada pelaku pasar valuta asing. Terdapat 4. Yang pertama, para pelaku transaksi tradisional terdiri dari para wisatawan, importir, eksportir, investor. Ini adalah pengguna dan pemasok valuta asing yang bersifat langsung. Yang kedua, bank-bank komersial bertindak sebagai perantara atau lembaga clearing antara pemakai dan penghimpun valuta asing. Yang ketiga, ada pialang valuta asing. Ini bertindak sebagai perantara bagi bank komersial di suatu negara untuk menukarkan berbagai jenis mata uang di kalangan perbankan. Yang terakhir, ada bank sentral. Ini bertindak sebagai pembeli dan penjual terakhir dari keseluruhan valuta asing yang ada di suatu negara. Selanjutnya di sini ada macam-macam pasar. Pasar itu terbagi atas 4 pasar. Yang pertama itu pasar spot, kedua pasar forward, ketiga pasar futures, keempat pasar opsi. Yang pertama itu ada pasar spot. Pasar spot adalah tempat untuk bertransaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu paling cepat selambat-lambatnya 2 hari pekerjaan. Pasar spot menggunakan kurs spot atau nilai tukar berjalan sesuai valuta. Yang kedua pasar forward. Pasar forward adalah pasar berjangka untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dan diserahkan pada masa yang akan datang. Pasar forward menggunakan kontrak untuk membuat keputusan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan di masa mendatang dengan kesepakatan kurs tertentu. Ketiga, pasar futures. Pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besaran volume transaksi berdasarkan waktu, harga, dan tempat tertentu. Yang terakhir ada pasar opsi. Opsi market adalah pasar yang menggunakan kontrak berdasarkan hak untuk memilih penggunaan opsi atau tidak. Currency opsi kontrak adalah tipe untuk alternatif yang bisa diperjualbelikan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi valuta asing. Yang pertama itu nilai tukar valuta asing bisa meningkat karena selera masyarakat di suatu negara yang mempengaruhi. Yang kedua itu sistem kurs yang dianut. Terus yang ketiga itu ada kebijakan revaluasi dan devaluasi. Yang keempat itu ada kekuatan penawaran dan permintaan. Yang kelima ada neraca pembayaran suatu negara. Dan yang terakhir itu ada perubahan kurs negara maju. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang valuta asing selain rupiah. Beberapa contoh
fals yang sering ditransaksikan dengan perdagangan internasional adalah euro, USD, yen, yuan, dan rial. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.